Pasal yang ke-8, Mu'jizatul Quran al-ilmiyah. Mu'jizat Al-Quran ilmiah. Contoh di sini ya pertama wahdatul kaun. Tentang Big Bang ini. Alam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala tu'minun. Jadi banyak memang di dalam Al-Quran itu fakta-fakta ilmiah. Jadi dulu alam semesta ini menyatu, lalu terjadilah Big Bang, lalu terjadi alam semesta. Big Bang apa? Oh, nggak tahu Big Bang. Big Bang itu ledakan besar, sekitar kalau nggak salah 13,7 miliar tahun yang lalu. Alam semesta ini, seluruh alam semesta itu hanya di dalam satu titik. Artinya alam semesta ini kan inna lamusi'un, bahwa alam semesta ini terus mengembang, semakin besar terus gitu. Bumi juga begitu. Jadi kalau alam semesta ini terus mengembang, kalau kita kembali ke belakang berarti kan menyusut hingga belasan miliar tahun yang lalu. Alam semesta ini menyusut sampai titik nol, tidak ada. Allah ciptakan, ini sainsnya. Lalu dari titik ini diledakkan dan jadilah alam semesta. Big Bang namanya. Big besar, Bang letusan besar. Teori ilmiah ini, teori ilmiah. Oh, betul. Kolom apa? Oh, atau di sini misalnya contoh lain, atom. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Min mithqali dzarrah, seberat atom. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan wala asghara, ada yang lebih kecil dari atom. Sekarang kamu ngerti atom? Yang paling kecil itu. Iya, jadi kalau misalnya kapur putih itu kita hancurkan, kapur putih, terus sampai yang paling kecil kayak debu, satu itu kalau dipotong-potong nanti bagian yang terkecil namanya atom. Tidak atom terbagi, jadi atom ini tidak terbagi. Tapi penelitian selanjutnya, atom ini ternyata masih dibagi. Atom ini masih terdiri dari positif, negatif. Ada positron, atau ada neutron, ada positron, neutron, ada satu lagi. Ternyata yang kecil lagi ini masih bisa dibagi lagi, quark misalnya. Terus dibagi sampai bagian cahaya. Sekarang yang lagi tren itu kalau fisika ini fisika kuantum. Jadi fisika kuantum itu dia sudah pada levelnya itu apa ya? Sulit juga untuk menjelaskan fisika kuantum. Dia sekarang lagi gencar-gencarnya nih fisika kuantum. Yang semua kuantum, biologi kuantum, apa kuantum itu, karena dia kecil sekali. Sampai ini mau dikembangkan ke komputer kuantum. Dan hukum di fisika biasa dan fisika kuantum ini beda. Kalau di fisika biasa, sebuah benda kalau kamu baca sains gitu, saya suka baca sains fisika. Di satu benda nih tidak mungkin berada di dua tempat yang secara bersamaan. Fisika biasa, saya di sini nggak mungkin saya di rumah. Tapi kalau fisika kuantum itu satu benda ini bisa di dua tempat secara bersamaan. Jadi yang bertolak belakang. Kalau kita mengkaji fisika kuantum terlebih dahulu, ini runtuh seluruh hukum-hukum fisika. Jadi semua ini gelombang, semua ini adalah cahaya. Akhir-akhirnya sama dengan pengetahuan di dalam sufi itu, bahwa alam semesta ini diciptakan pertama kali adalah cahaya kan, Nur Muhammad. Lalu dari nur cahaya itu diciptakan alam semesta. Jadi hakikat alam semesta ini adalah cahaya beneran.
fisika kuantum ini membuktikan bahwa seluruh alam ini adalah hanya gelombang cahaya. Nah, di dalam Al-Qur'an ini juga naksul oksigen. Penelitian terbaru, kalau manusia itu naik ke atas, itu sesak nafas. Karena oksigen di langit itu nggak ada. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan nih. Famay yuridillahu ayyahdihu yashrah sadrul Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al ini sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'ani. Sadrahu dadanya dayyiqan sempit harajan ka'annama yas'adu fis sama. Harajan sangat sempit seakan-akan dia naik ke langit. Penelitian bahwa kalau orang naik ke langit lalu di atas langit ini nggak ada udara, ini baru diketahui. Tapi di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu sudah ada di dalam Al-Quran jelas ini ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang naik ke langit dadanya sempit, karena nggak ada oksigen. Ini fakta ilmiah dalam Al-Quran. Lalu yang kelima, zaujiyah. Semuanya itu berpasang-pasangan. Dulu sebelum ilmu biologi maju, yang berpasang-pasangan mungkin manusia ya, hewan. Tapi setelah biologi maju itu tumbuhan berpasangan, hewan berpasangan. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan nih. Bahkan neutron, proton, neutron, positron itu sampai atom juga berpasangan. Disebutkan dalam Al-Quran wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Ini kaget orang baca ini. Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Kaget. Kok bener Al-Quran begini ya? Tuh. Padahal Nabi Muhammad hidupnya di gurun. Lalu ausiatul janin. Lipatan-lipatan atau di dalam janin ini kan embriologi. Kamu kalau baca buku kan baca agama nih, perlu juga belajar sains. Embriologi itu dia mempelajari tentang embrio, janin, perkembangan janin. Perkembangan janin itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran tentang alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau yang ausia ini maksudnya lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan janin. Lapisan maksudnya tahapan-tahapan perkembangan bayi di dalam perut. Ternyata di dalam Al-Quran dijelaskan sangat detail. Sehingga yang menemukan ini bukan ciptaan manusia. Lu at-talqih biwasitatir riyah. Yang ketujuh itu tentang perkembangbiakan bunga melalui angin. Itu biologi juga. Kalau bunga ini ada bunga kan, lalu kan ada angin. Jadi serbuk sari. Kamu pernah belajar biologi serbuk sari? Ada bunga kan, dia kan serbuknya. Ini tidak mungkin pindah ke bunga yang lain kan, ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, nanti serbuk sari ini dia pindah dengan angin, dengan perantara angin. Ini penemuan bahwa serbuk sari itu pindah dari jantan ke betina ini melalui angin. Ini penemuan baru-baru saja oleh ahli biologi. Tapi di dalam Al-Quran sudah ada. Itu bagaimana itu? Kan bingung juga orang yang menemukan ini. Ini wa arsalna riyaha lawaqiha. Kami mengutus riyah angin lawaqiha sebagai pertemuan antara betina, jantan dan betina. Itu di tumbuhan. Ini kaget orang yang baca begini. Hewan apa nih? Terus hewan yang kecil dari al-hayawanat al-manwiyah, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dilihat dengan mikroskop. Terus tentang sidik jari manusia berbeda-beda, ini sudah ada nih. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirin ala an nusawwiya banana. Banana itu sidik jari. Allah berfirman, kami sanggup untuk sidik jari manusia itu semuanya sama.
Maksudnya sidik jari manusia itu semuanya beda. Tapi Allah sanggup untuk menyamakan. Maksudnya perbedaan sidik jari sudah disebutkan oleh Allah, dan perbedaan sidik jari ini baru ditemukan, baru-baru ini ditemukan. Tapi di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Kaget. Ini sains ya, belum lagi ilmu sosial, al-wafa'u bil wa'di. Akidah Islam banyak di sini disebutkan. Intinya bahwa Al-Quran itu memuat mukjizat-mukjizat sains. Yang disebutkan juga tentang perlawanan terhadap Al-Quran. Banyak orang yang pengen membuat Al-Quran tandingan tapi nggak bisa. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad masih ada, sampai sekarang nggak ada yang mampu. Al-Qismu Tsani at-tafsir bidrayah birra'yi. Kemudian nanti tafsir dengan dirayah dan ra'yi. Enggak ada.